Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rizkiansyah, nomor absen 36 dari kelas PAI 6A. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Teknologi Pendidikan, yaitu Bapak Muhammad Rizal Rifai, yang sudah membimbing dan memberikan pengetahuan kepada kami tentang apa itu teknologi pendidikan. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman, orang tua, dan seluruh yang membantu kelancaran untuk menuntaskan tugas mata kuliah pendidikan ini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang materi dari kelompok saya dengan judul Teknologi Pendidikan sebagai peningkatan kinerja atau improving performance pada pendidikan Islam. Oke, kita memasuki bab yang pertama, yaitu definisi dan tujuan teknologi pendidikan. Menurut AICT, Asosiasi Komunikasi dan Teknologi Pendidikan 2004, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses serta sumber daya teknologi secara tepat. Idealnya tidak bukan tujuan utamanya, yaitu yang pertama, membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Dengan kata lain, kita semakin berkembangnya zaman, kita mencoba meninggalkan cara-cara yang kuno, jadi dengan cara yang lebih efisien, efektif, dan menarik. Dan para peserta didik lebih semangat dalam belajar, karena semakin berkembangnya zaman, semakin pesat juga perkembangan teknologi. Dan yang kedua, tujuan yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kinerja peserta didik serta tenaga pendidik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita menarik minat peserta didik karena semakin berkembangnya zaman, kemampuan dan kinerja peserta didik itu juga semakin berkembang. Kita tidak bisa menggunakan cara yang lama, karena jika kita mendidik peserta didik dengan cara kita dulu dididik, itu sudah tidak bisa. Berarti sekarang kita menggunakan cara sesuai zamannya. Jadi di mana kalian hidup dengan teknologi yang mewah, kita mengajar peserta didik juga menggunakan cara yang lebih canggih juga. Dan tujuan yang ketiga, menghasilkan perubahan kompetensi yang nyata dan dapat diterapkan. Nah, ini bukan hanya bualan dan omong kosong. Jadi kita belajar di sekolah, di universitas, dan lain-lain di tempat belajar, itu tidak hanya teori dan praktek belaka di dalam sekolah, tetapi kita juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bekerja, pokoknya kita juga menerapkannya. Dan teknologi pendidikan bukan sekedar alat bantu, melainkan bagian integral dalam perancangan pembelajaran modern. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ini bukan sekedar hanya alat bantu. Jadi, teknologi pendidikan bukan sekedar alat bantu, melainkan bagian integral dalam perancangan pembelajaran modern. Oke, bab yang kedua, makna improving performance dalam konteks pendidikan. Improving performance adalah usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Improving atau berkembang berarti proses atau kegiatan memperbaiki dan meningkatkan. Jadi kita memperbaiki dan meningkatkan cara yang kuno itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan performance
mengacu pada kemampuan peserta didik dalam menggunakan keahlian atau kompetensi yang diperoleh. Jadi setelah kita kasih teori dan praktek di dalam sekolah, kita juga memastikan performa mereka di luar sekolahan, terutama di dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan apa yang mereka peroleh di dalam pendidikan. Peningkatan kinerja di sini bukan hanya soal hasil ujian, tetapi peningkatan kapabilitas nyata peserta didik, penguasaan kompetensi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya omong kosong dan hanya teori belaka, tapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran dalam jangka panjang. Jadi, hal seperti ini tidak hanya berlaku di masa sekarang, tapi di masa yang akan datang dan yang akan datang sampai akhir zaman. Oke, kita memasuki bab yang ketiga, yaitu perbedaan improving performance dan performance improvement. Meskipun terlihat mirip, kedua istilah ini memiliki perbedaan penting. Improving performance yaitu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini berfokus pada hasil pembelajaran. Jadi, ketika kita memberi teori dan praktek, itu hasilnya bagaimana? Itu termasuk dalam improving performance. Bagaimana perkembangan peserta didik. Yang kedua, menyentuh aspek pembelajaran dan individu. Nah, ini yang saya bilang dan saya maksud dari tadi, yaitu kita lebih berfokus kepada kemampuan individu dan skill individu. Dan selanjutnya, menilai efektivitas kompetensi. Tadi kita sudah berbicara tentang improving performance. Sedangkan performance improvement yaitu manajemen bisnis. Sedangkan performance improvement yaitu manajemen bisnis itu berfokus pada hasil organisasi secara luas. Ketika dalam improving performance kita menyentuh per individu, di dalam performance improvement kita menyentuh hasil organisasi secara luas. Jadi secara berkelompok, bukan hanya per individu saja. Dan perbedaan yang kedua, menyentuh aspek seperti alat, fasilitas, dan gaji. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang skill saja, tapi juga berbicara tentang alat dan perantara lainnya. Lalu perbedaan yang ketiga adalah menilai efisiensi proses bisnis. Nah, jadi improving performance lebih menekankan pada bagaimana teknologi dapat membantu pembelajaran agar peserta didik menjadi lebih cakap dan siap menghadapi tantangan nyata. Oke, bab yang keempat, tingkatan kinerja menurut Ramler dan Branch tahun 1995. Untuk memahami peningkatan kinerja secara menyeluruh, kita perlu melihat 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu kinerja organisasi. Menilai apakah organisasi atau misalnya sekolah berhasil mencapai tujuannya, yaitu diperlukan struktur, manajemen, dan budaya organisasi yang mendukung. Dan tingkatan yang kedua yaitu kinerja proses. Menganalisis tahapan-tahapan dalam menghasilkan pembelajaran atau layanan pendidikan harus dirancang secara sistematis dan efisiensi. Dan tingkatan yang ketiga atau yang terakhir, kinerja individu. Melihat bagaimana peserta didik dan tenaga pendidik bekerja. Apakah
mereka memahami tugasnya, memiliki alat yang tepat, dan diberi motivasi serta pelatihan yang memadai. Dan teknologi pendidikan umumnya berfokus pada level proses dan individu, tapi memiliki kontribusi tidak langsung terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi setiap tingkatan dan setiap golongan itu ada tingkatannya. Kita tidak bisa berfokus kepada per individu dan per organisasi atau instansi. Kita harus merangkul keduanya. Oke, bab yang terakhir, peran strategis teknologi dalam meningkatkan kinerja. Teknologi pendidikan memiliki peran sentral dalam peningkatan kinerja pembelajaran. Itu yang pertama, yaitu membantu peserta didik memperoleh kompetensi praktis dan aplikatif. Jadi peserta didik lebih mudah dalam belajar, dalam memahami dan mencari. Karena di zaman yang baru dan canggih ini, kita tidak perlu sulit untuk mencari dan belajar hal yang baru. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru dan perancang pembelajaran. Selain membantu peserta didik, teknologi juga membantu para guru, para perancang pembelajaran, dan lainnya guru, dosen, dan semuanya, para perancang pembelajaran. Itu sangat membantu untuk mereka dalam memberikan pembelajaran di era yang baru ini. Yang ketiga, yaitu mendorong organisasi pendidikan menjadi lebih produktif, efisiensi, dan relevan. Nah, kita dari tadi berbicara tentang per individu dan organisasi, tentang bagaimana improve-nya performa menggunakan teknologi yang baru. Yang ketiga, mendorong organisasi pendidikan menjadi lebih produktif, efisien, dan relevan. Ya, maka dari itu sekarang banyak sekolah-sekolah modern yang menggunakan teknologi karena mereka ingin peserta didik yang baik dan peserta didik yang mengikuti zaman. Bukan hanya buang-buang waktu dan omong kosong menggunakan teknologi itu. Menggunakan teknologi itu lebih efisien dan lebih praktis. Walaupun kita menggunakan cara yang efisien dan praktis, tapi kita juga produktif. Dan yang keempat, dengan pendekatan yang tepat, teknologi bukan hanya alat bantu, tapi penggerak utama perubahan dalam dunia pendidikan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Teknologi itu membantu kita dalam proses pembelajaran. Jadi, di mana kita hidup, di situ kita belajar sesuai dengan zamannya. Tinggalkan cara yang kuno, gunakan cara yang baru. Kita tidak bisa terus-terusan menggunakan cara yang kuno. Cara yang baru itu harus kita pakai mulai dari sekarang. Oke, dan saya sedikit berpesan, khususnya kepada saya sendiri dan kepada teman-teman. Ajarkan mereka sesuai zamannya, dan jangan ajari mereka dengan zaman. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.